Hari ini saya akan berbagi tips apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan pada mobil manual. Yang pertama adalah jangan lepaskan kopling secara cepat dengan penambahan gas yang ekstrim. Saya contohkan seperti ini. Saya contohkan ini hanya sebagai contoh aja, tidak perlu ditiru, tapi boleh kalian lakukan saat dalam keadaan darurat, misalnya aja terjebak pada situasi di mana ban kita amblas. Tapi jangan sering-sering dilakukan seperti ini, yaitu melepas dengan cepat, yaitu melepas kopling dengan cepat dan penambahan gas yang ekstrim. Contohnya seperti ini, masuk gigi 1, kopling itu kita lepas lalu tambah gas dengan cepat seperti ini. Ya, cara itu tidak boleh dilakukan kecuali kalian adalah seorang pembalap serta mobil kalian terjebak pada situasi di mana ban kalian amblas. Yang kedua adalah jangan lakukan setengah kopling yang terlalu ekstrim pada posisi tanjakan. Saya contohkan seperti ini. Saat kita berada di tanjakan seperti ini, ada tanjakan di depan kita. Kita coba naik seperti ini. Ya. Misalnya kita berhenti di tengah tanjakan seperti ini. Oke, kita sudah berhenti pada posisi tanjakan. Yang tidak boleh dilakukan adalah kalian menambahkan gas dengan tinggi serta melakukan setengah kopling dengan ekstrim. Contohnya seperti ini, lepas kopling sedikit sampai ada getaran. Oke. Lalu kita menambahkan gas dengan sangat tinggi seperti ini. Oke. Sampai ban saya bunyi cit tadi, karena penambahan gasnya terlalu tinggi sehingga ban kita sampai seperti itu. Boleh kalian lakukan kalau dalam muatan berat. Kalau kita hanya sendiri aja, kita tidak harus melakukan seperti itu. Kecuali kalian sedang bermuatan berat, membutuhkan tenaga ekstra, boleh kalian lakukan seperti itu, tapi tidak terlalu sering. Sebenarnya tanpa seperti itu pun kita bisa melakukan dengan mudah. Saya contohkan di sini. Kita mundur sebentar ya di sini. Saya contohkan. Ya, oke. Kalau sendiri aja kita hanya seperti ini, tekan pedal kopling secara penuh, masuk gigi 1, lepas kopling sampai ada dorongan dari mesin. Perhatikan RPM saya tidak terlalu naik ya. Tambah gas, koplingnya dilepas. Ya. Cara itu lebih bijak ketimbang kita melakukan cara yang pertama tadi. Hal ketiga yang tidak boleh kalian lakukan pada mobil manual adalah seperti ini, teman-teman. Kalian berhenti di tengah tanjakan mengandalkan kopling. Saya contohkan seperti ini. Ya, oke, kita berhenti di tengah tanjakan lagi ya. Ya, oke. Lepas kopling seperti ini. Kita menyeimbangkan antara gas dan kopling seperti ini untuk berhenti pada tengah tanjakan. Walaupun bisa, tapi jangan dilakukan terlalu sering ya teman-teman. Kalau kalian hanya untuk latihan aja boleh seperti ini. Tapi kalau kalian ingin berhenti ya udah, kalian bisa picik rem seperti ini, udah nggak perlu melakukan menyeimbangkan antara gas dan kopling di tengah tanjakan. Cara itu bisa membuat produk kopling atau kampas kopling kalian cepat aus atau cepat habis. Yang keempat yang tidak boleh dilakukan pada mobil manual adalah kalian tidak menyeimbangkan antara gas dengan kecepatan. Contohnya seperti ini, saya pakai gigi 2. Ya. Seperti ini, RPM 3500, kecepatan 40, kita masih pakai gigi 2 seperti ini. Ini adalah cara membuat gear kita bisa cepat kalah ya teman-teman, atau usia gearbox kita bisa aja menjadi lebih pendek usianya karena gampang lemah karena kita memperlakukan mobil seperti itu. Harusnya kalau sudah RPM 3 harusnya sudah oper ke gigi selanjutnya. Tidak perlu kita mempertahankan di gigi yang putaran bawah ya. Tidak perlu kita mempertahankan di gigi yang lebih rendah. Kalau memang sudah cukup kecepatannya, maka kalian harus oper ke gigi yang lebih tinggi. Contohnya seperti ini, yang baik ya seperti ini, gigi 1, jalan seperti ini. Ya. RPM 2500 oper ke gigi 2. Ya. RPM lagi 2500, 2 oper ke gigi 3 seperti ini. Ya. 2500 lagi.
bisa over ke gigi 4 seperti ini. Ya, seperti itu teman-teman. Kita harus menyeimbangkan antara kecepatan dengan gas kita. Selanjutnya yang tidak boleh dilakukan pada mobil manual adalah kita jangan memaksakan gigi tinggi untuk kecepatan rendah. Misalnya sekarang gigi 4 seperti ini, saya menggunakan kecepatan rendah seperti ini ya. Kecepatan kita sekarang berada di 30, 25 malah ya, 25, kecepatan 25, masih pakai gigi 4 seperti ini. RPM hampir 1, kita paksakan terus seperti ini. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh, karena tidak sesuai teman-teman. Kalau saya tambah, gas akan bergetar. Oke, bergetar ya teman-teman, karena tidak sesuai antara kecepatan dengan gas, serta persnelingnya harus disesuaikan juga dengan kecepatan sesungguhnya. Kecepatan yang ideal adalah misalnya aja seperti ini teman-teman. Kita pertahankan RPM di 2000 seperti ini ya. Oke. Kalau kita mau lebih lambat, boleh mau lebih lambat seperti ini. Seperti ini, RPM-nya hanya 1500. Kopling masuk ke gigi 2 seperti ini. Ya, bisa bertahan lagi di 2000. Ini jauh lebih baik ketimbang kalian paksakan gigi tinggi untuk kecepatan rendah. Untuk kalian semua yang baru belajar menggunakan mobil manual, saya sarankan patuhi cara-cara tersebut ya teman-teman. Jangan sampai kita membuat kesalahan seperti itu. Di jangka panjangnya mobil kita tidak awet. Untuk kerusakan mobil itu tidak langsung ya teman-teman. Kerusakan mobil itu tidak pernah langsung terjadi. Misalnya aja kita lakukan setengah kopling yang ekstrim, kerusakannya itu bukan sekarang ya teman-teman, melainkan bisa 3 atau 4 tahun ke depan. Kalau sering-sering kita lakukan seperti itu, bisa aja mobil kita menjadi lemah untuk koplingnya. Kalau kopling sudah lemah, yang terjadi adalah kekurangan tenaga pada mobil kita. Jadi kalau mobil kalian sudah mulai kurang tenaganya, ada kemungkinan kampas koplingnya sudah termakan banyak. Yang lebih parah, mobil kalian tidak bisa jalan sama sekali ketika kampas kopling kalian sudah habis. Oke, kita melewati pemakaman teman-teman. Di sini pemakaman Muslim, di sini pemakaman Nasrani. Mungkin kalian yang satu daerah dengan saya pasti tahu ini di daerah mana. Jadi cukup mudah teman-teman. Yang penting kita menggunakan mobil dengan baik dan benar, maka usia mobil kita akan menjadi sangat panjang sekali. Dengan penggunaan mobil yang cukup baik, tentunya membuat mobil kita insya Allah selalu sehat ya teman-teman. Ya alhamdulillah mobil saya hampir 10 tahun dan masih dalam keadaan prima, baik-baik aja, dan tidak pernah masalah apapun pada mesinnya. Oke, mungkin segitu saja share video saya hari ini. Semoga menambah wawasan kita bersama. Kalau ada sesuatu yang kurang dari ucapan saya, kalian boleh tambahkan pada kolom komentar dengan bahasa yang sopan, santun, supaya menjadi pelajaran untuk teman-teman kita di luar sana yang baru belajar menggunakan mobil. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.